Melanjutkan cerita sebelumnya, Rina mengelola sebuah toko bernama Merde di kota Labirin Lartania, tempat ia bekerja sebagai seorang appraiser. Berkat Eye of the Stalker, hadiah dari Alon, ia mampu memberi imprint pada sebuah relik, dan kemampuan langka itu membuat tokonya cepat dikenal banyak orang. Meski demikian, mata itu tidak mampu menilai semua relik dengan sempurna dan selalu menuntut pengorbanan besar sebelum sebuah relik dapat diberi imprint. Satu-satunya orang yang bisa menilai secara sempurna hanyalah Rina sendiri, sebab ia terlahir dengan perpustakaan keabadian. Di lubuk hatinya, ia selalu meyakini bahwa semua yang ia lakukan hanyalah demi menghabisi Black God dan bahwa jalannya telah selaras dengan kehendak Great Moon. Sementara itu, Alon dan Evan menuju Blue Magic Tower. Sesampainya di sana, mereka berhadapan dengan Venia, wanita berwatak keras yang langsung menolak permintaan Alon untuk menutup Time Gate. Ketika emosinya memuncak, Alon justru dengan tenang menyampaikan bahwa jika ia gagal menghancurkan Time Gate, seluruh propertinya akan ia serahkan kepada Magic Tower. Ucapan itu seketika meredakan ketegangan, membuat Venia akhirnya memutuskan untuk mengantar Alon menuju ruangan tempat Time Gate berada. Berdiri di hadapan Time Gate, Alon mulai membentuk segel tangan. Venia menunjukkan kekesalan mendalam, heran melihat seorang penyihir menggunakan tangan sebagai media daripada tongkat. Dalam benaknya, ia mengenali metode itu sebagai teknik kuno yang hanya tercatat dalam Ancient Magic Tomes, sejenis pengetahuan yang sering dianggap dongeng dan bukan sesuatu yang seharusnya dapat dilakukan. Setelah menimbang singkat, Venia berniat menghentikan Alon dan menyuruhnya pergi. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, seluruh ruangan mendadak terhenti. Angin kaku di tempatnya, partikel mana membaku di udara, dan tubuh Venia sendiri tak mampu bergerak meski kesadarannya tetap sepenuhnya terjaga. Dengan ketakutan yang menghimpit dadanya, Venia memaksa mengaktifkan sihir mata observasi secara naluriah untuk menilai kekuatan Alon. Namun hasil yang muncul justru membuat tubuhnya semakin menegang. Di atas Alon, tampak sebuah mata raksasa yang tertutup, seolah berada di balik lapisan dimensi lain. Mata itu perlahan terbuka dan menatapnya langsung, memancarkan tekanan tak kasat mata yang begitu mengerikan hingga jantungnya seakan berhenti berdetak. Venia panik. Ia melihat sesuatu yang asing, sesuatu yang esensinya tak dapat dijangkau nalar. Ia tersentak, hendak menjerit, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Pikirannya memaksa dirinya untuk berhenti memikirkan apapun, sebab apapun yang berdiri di hadapannya jelas merupakan sesuatu yang berbahaya untuk dipahami, layaknya cawan beracun yang hanya ditakdirkan membawa kehancuran. Tatapan mata raksasa itu tidak berhenti. Sebaliknya, sebuah tangan kolosal muncul dan terulur ke arahnya, membuat rasa ngeri di tubuhnya meningkat berkali-kali lipat. Venia tetap membeku, seolah benar-benar terselimuti waktu yang berhenti. Kemudian sebuah suara asing bergema langsung di dalam telinganya, menyampaikan tuntutan absolut yang tak dapat ia tolak. Keringat mengalir deras di wajahnya saat ia menerima perintah absolut itu di dalam hati. Mata mengerikan dari celah dimensi itu terus menatapnya, sebelum akhirnya perlahan tertutup, meninggalkan jejak intimidasi yang mengguncang sampai ke dasar jiwanya. Venia masih berdiri kaku. Satu-satunya hal yang bergerak hanyalah keringat yang terus menetes dari dagunya. Setelah momen itu berlalu, pancaran kekuatan tersembunyi dari tubuh Alon perlahan mereda hingga menghilang sepenuhnya. Ketika tekanan itu benar-benar sirna, Alon menoleh ke arahnya dan memberitahu bahwa gate-nya telah ditutup. Venia terperanjat. Suara Alon yang tiba-tiba terdengar memecah keheningan ruang yang baru saja kembali bergerak. Di tangan Alon kini tergenggam sebuah relik yang baru saja ia dapatkan. Sambil menatap Venia, Alon bergumam dalam hati bahwa semua itu terasa mudah baginya, karena yang ia butuhkan hanyalah item khusus dan metode yang tepat. Setelah memikirkan itu, ia memberitahu Venia bahwa ia akan mengambil relik yang telah dimuntahkan oleh Saron. Sambil melirik Venia yang masih terdiam dalam renungannya, Alon kembali bergumam dalam benaknya. Ia menyatakan bahwa sepertinya perlu menggunakan beberapa teknik tertentu beberapa kali lagi, sehingga ia bisa memanfaatkan sihir yang mampu membujuk musuh. Ia bahkan sempat bertanya-tanya apakah Venia benar-benar terjebak oleh tipuannya atau justru tidak sama sekali. Wajah Venia masih dipenuhi ketakutan yang belum sepenuhnya mereda. Tanpa berani mengangkat kepala untuk menatap Alon secara langsung, ia membalas dengan suara terbatak,
menyatakan bahwa ia tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang baru saja terjadi. Melihat ekspresi itu, Alon hanya menatapnya datar, sempat meragukan dalam hati apakah gertakannya tadi justru gagal total. Ketika Alon melangkah mendekat dengan maksud menenangkannya, hendak mengatakan bahwa tidak ada lagi yang perlu Venia khawatirkan, Venia justru tersentak mundur. Ia memotong perkataan Alon dengan panik, menegaskan bahwa ia akan benar-benar diam dan tidak akan menceritakan apapun kepada siapapun. Rasa takut terlihat semakin jelas di wajahnya ketika ia menambahkan bahwa dirinya sangat pandai menyimpan rahasia. Reaksi itu membuat Alon semakin bingung, bertanya-tanya dalam hati mengapa sikap Venia tiba-tiba berubah sedrastis itu. Mereka akhirnya kembali ke ruang tunggu dan Alon langsung menyapa Evan untuk bersiap pulang. Namun sebelum ia sempat melangkah pergi, Venia memanggilnya dengan suara gemetar, masih terjebak dalam ketakutan. Dengan wajah penuh keringat, ia menyodorkan sebuah kotak berisi potion sebagai hadiah. Ia menjelaskan bahwa potion tersebut adalah ramuan pemulihan mana yang ia buat sendiri. Alon menatap botol itu dengan heran, menyadari bahwa ramuan itu merupakan hasil karya langsung dari wakil Tower Master dengan kualitas yang jelas berada di tingkat tertinggi. Venia masih dicekam kecemasan, bertanya apakah Alon menyukainya. Alon hanya menatap potion itu dengan kebingungan, sambil bergumam dalam hati bahwa 2 botol ramuan semacam ini memiliki harga berkali-kali lipat lebih mahal dari potion kualitas rendah. Ia bahkan hampir tersedak ketika menyadari nilai sebenarnya. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya apakah Venia benar-benar merasa sebegitu berterima kasihnya hanya karena ia berhasil menutup time gate. Venia memegangi kepalanya yang masih pening, berusaha menenangkan diri setelah tekanan mengerikan yang baru saja ia alami. Tubuhnya tetap bergetar ketika ia membereskan pikirannya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa apapun yang ia lakukan barusan hanyalah memenuhi permintaan Sangkon dan bahwa ia benar-benar akan bungkam. Namun ketakutannya justru semakin menjadi-jadi, matanya bergerak gelisah, suaranya meninggi, dan kepanikannya melonjak hingga ia tiba-tiba terpikir untuk membuat sebuah sumpah mana. Ledakan sikap itu membuat Alon dan Evan sama-sama kebingungan. Dalam hati, Alon bertanya-tanya mengapa hal sesederhana menutup time gate bisa sampai membutuhkan sumpah. Bagi Alon, reaksi Venia jelas berasal dari kesalahpahaman yang tidak ia mengerti, terlebih ketika Venia menunjukkan ketakutan yang berlebihan. Suara dering sihir tiba-tiba menggema. Dalam kondisi kacau, Venia justru melemparkan sihirnya. Di atas mereka terbentuk pola sihir bercahaya, memancarkan untayan rantai yang turun perlahan hingga melilit keduanya, menghubungkan Venia dan Alon melalui tanda sumpah yang mengikat. Wajah Venia tetap tegang, namun ia melambaikan tangan panik, sembari menegaskan bahwa ia mampu menepati janji yang baru ia buat sendiri. Alon menerima tindakan itu tanpa banyak protes, meski dalam benaknya ia semakin yakin bahwa Venia sama sekali tidak memahami situasi sebenarnya. Ia pun memilih untuk tidak memperpanjang kebingungan itu. Setelah urusan selesai dan suasana perlahan mereda, narasi menutup dengan tenang. Pada hari itu, di Blue Magic Tower, Alon berhasil memperoleh relik yang ia inginkan, 5 botol potion, dan sebuah sumpah yang tidak pernah ia minta. Singkat cerita, kereta kuda milik Gon Palatio telah meninggalkan Blue Magic Tower, membawa Alon dan Evan menjauh dari menara itu. Sepanjang perjalanan, Evan tidak mampu menahan rasa penasarannya saat melihat gelang yang kini terpasang di lengan Alon. Ia pun bertanya, apakah itu memang relik yang keluar dari gate? Menurut Evan, relik tersebut seharusnya sulit diperoleh, namun dari penampilannya, benda itu terlihat jauh lebih primitif dari yang ia harapkan. Karena itu, ia bertanya lagi, apakah performa relik tersebut benar-benar sebagus itu? Alon terus menatap relik yang melingkar di pergelangan tangannya, lalu menjawab bahwa apapun bentuknya, relik itu adalah sesuatu yang sangat ia perlukan. Dalam hati, Alon tersenyum kecil. Relik itu bernama Seal of the Unholy One, dan ia merasa beruntung bisa mendapatkannya. Permata yang tertanam pada gelang tersebut mampu menyerap serta menyimpan mana dari udara. Kapasitasnya memang tidak besar, tetapi untuk lubang mana miliknya yang kecil, fungsi itu sudah lebih dari cukup. Namun semangat Alon tiba-tiba meredup. Ia bersandar sambil menatap jendela, teringat akan tubuhnya sendiri, tubuh dengan mana yang bahkan lebih rendah daripada beberapa item support. Tapi ia tidak larut terlalu lama. Ia menegaskan bahwa tujuannya bukanlah untuk bertarung,
melainkan penelitian sihir dan penyelamatan diri. Baginya, itu saja sudah cukup. Evan hanya melirik tuannya dengan bingung, terlebih ketika Alon tiba-tiba mengangguk-ngangguk sendiri. Meski begitu, pikiran Alon masih dipenuhi tanda tanya. Ia heran, sebenarnya apa yang disalahpahami oleh Venia? Kesopanan Venia yang mendadak berlebihan terasa sangat aneh baginya. Bahkan wanita itu mengantarkannya sampai ke pintu keluar sambil menunduk hormat. Alon yang diperlakukan begitu sopan oleh wakil Tower Master sampai merasa tidak enak dan berkata bahwa dirinya hanyalah Circle Mage tingkat 2. Venia hanya mengacungkan jempol sembari tersenyum kaku, lalu menegaskan bahwa Alon memang terlihat persis seperti Circle Mage tingkat 2. Mendengar itu, Alon justru merasa sedang diejek. Ia pun mengingat kejadian serupa seperti tingkah Kalia ketika mendatangi kediamannya dulu. Jujur saja, Alon merasa tidak nyaman dengan perubahan sikap mereka yang begitu mendadak. Namun ia memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya, karena ia tidak akan berurusan dengan mereka lagi dalam waktu dekat. Kereta kuda terus melaju ke tujuan berikutnya, membawa Alon dan Evan menikmati perjalanan yang ditemani cuaca cerah. Kini sorotan bergeser ke wilayah Duke Altia. Tampak Loria tengah menerima seorang tamu, menyampaikan salam hangat setelah sekian lama tak berjumpa, sembari berharap tamu itu dapat bersantai dengan nyaman selama berada di sini. Kalia menyambut sapaan Loria dengan hangat, berterima kasih atas jamuan yang diberikan. Ia menyebut bahwa Loria sama sekali tidak berubah, dan ia senang bisa bertemu kembali dengan sang duke. Loria menanggapi dengan tenang, mengatakan bahwa rasanya melegakan bisa berbicara tanpa perlu membahas kasta ataupun otoritas di antara mereka. Kalia mengiyakan sambil tersenyum, lalu memuji pandangan Konpalatio yang kembali membuatnya takjub. Ia pun teringat pada saran Alon tempo hari, ketika pria itu mengatakan bahwa ia sebaiknya mengunjungi Duke Altia. Menurut Kalia, sejak ia mengikuti saran itu, ia langsung memahami niatan sang Kon. Kalia merasa selama ia berbincang dengan Duke Altia, baik dirinya maupun sang duke akan segera sadar betapa rendahnya posisi mereka dibandingkan Palatio. Terlepas dari motivasi Alon, Kalia memahami kunjungan ini sebagai bentuk aliansi yang dibangun atas kehendak Count. Baginya, perebutan kekuasaan hanyalah tindakan sia-sia di hadapan satu sosok yang absolut. Dalam pandangannya, Alon jelas menilai bahwa Zenonia dan Altia lebih baik menjadi sekutu daripada berada di pihak yang berseberangan. Loria kemudian bertanya alasan kedatangan Kalia hari ini, mengingat konferensi baru akan dimulai bulan depan. Kalia menjelaskan bahwa Kon mengirim surat dengan memanfaatkan hari kunjungannya sebagai alasan. Dipenuhi rasa penasaran, Loria segera membuka dan membaca surat tersebut. Dalam surat itu, Alon menyampaikan salam sejahtera kepada Kalia terkait kunjungan tempo hari. Dengan sopan, ia menjelaskan keadaannya, bahwa banyak bangsawan tidak cocok dengannya, dan ia meminta Kalia untuk memahami situasinya atas sikapnya tempo hari. Ketika Loria selesai membaca, Kalia menegaskan bahwa isi surat itu memang tampak seperti permintaan maaf biasa, tetapi sesungguhnya ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Loria segera menimpali bahwa pasti ada rencana yang diselipkan dalam surat sederhana tersebut. Kalia sependapat, menilai surat itu sebagai kesempatan penting untuk membahas hal yang tersirat di dalamnya. Mereka mulai menganalisis kalimat Alon mengenai banyak bangsawan yang tidak cocok dengannya. Pelan-pelan, mereka memaparkan pemahaman masing-masing, menyebut nama-nama faksi bangsawan dan faksi kerajaan, lalu mengingat pihak-pihak mana saja yang sempat berbicara dengan Alon saat pesta. Pada akhirnya, mereka mencapai kesimpulan yang sama. Alon tidak menyukai baik faksi bangsawan maupun faksi kerajaan, dan bagi Kalia maupun Loria itu berarti satu hal. Menurut mereka, Alon tengah memerintahkan untuk menghabisi semua pihak tersebut. Ketika sampai pada kesimpulan itu, Loria segera menyarankan agar mereka menarik keputusan berdasarkan akal sehat. Kalia pun mengangguk setuju. Dari sana, keduanya perlahan mendapatkan kesimpulan baru bahwa beliau, Kanjeng Alon Wibowo, tampaknya ingin mendorong keluar para bangsawan yang ada. Kalia dan Loria mulai menduga bahwa Alon ingin menciptakan sebuah rezim baru. Loria mendongak menatap langit-langit, seakan melihat cahaya harapan menyelinap di antara pikirannya. Dalam benaknya, ia merasa inilah alasan mengapa Altia membutuhkan ketenarannya dan memutuskan menjadikannya seorang duke.
Perlahan, ia menatap kembali ke arah Kalia dan menyampaikan bahwa jika hegemoni wilayah barat berada di bawah Alon, maka sudah pasti sesuatu yang besar akan terjadi. Kalia juga merasakan hal serupa. Firasatnya mengatakan bahwa perubahan besar sedang bergerak mendekat. Kini, keduanya mulai mendiskusikan rencana yang harus mereka siapkan sesuai perintah Count Palladio. Sementara itu, di Blue Magic Tower, Sang Lord akhirnya telah tiba. Ia langsung bertanya pada wakil masternya, apa yang dimaksud Venia mengenai Count Palladio yang menyerupai gate itu sendiri. Terlihat Venia masih terbujur lemas di mejanya. Tubuhnya lunglai seperti kehilangan separuh tenaganya. Namun ia tetap mengiyakan pertanyaan sang Tower Lord. Tower Lord pun segera meminta Venia menjelaskannya secara rinci. Venia yang masih tertekan secara mental mengangkat kepalanya perlahan. Entah ia ingin menjelaskan atau tidak, mengingat dirinya sudah terikat sumpah pada Alon untuk bungkam. Narator menarasikan bahwa kepingan teka-teki yang selama ini tercipta secara acak berkeliaran seperti potongan bayangan yang tak bisa ditangkap. Akhirnya mulai bergerak saling mendekat dan membentuk gambaran utuh. Sorotan kembali bergeser bersama Alon dan Evan. Tepat ketika Alon tiba-tiba tersedak saat hendak menelan makanannya. Evan panik dan menanyakan keadaan tuannya. Alon menjelaskan bahwa dirinya tiba-tiba tersedak gara-gara ubinya. Mendengar itu, Evan langsung menyodorkan minuman agar tuannya bisa meredakan tenggorokan yang perih. Alon sendiri tampak lesu dan tidak bersemangat. Ia mengeluh ingin cepat pulang. Dalam benaknya, ia juga merasa bahwa seharusnya surat dari Yutia sudah waktunya tiba. Suasana pun bergeser ke suatu tempat lain, di mana seorang wanita berdiri di hadapan sebuah patung menyerupai Dewi. Wanita itu adalah Yutia. Ia tersenyum anggun. Sosoknya yang cantik jelita terbingkai lembut oleh cahaya yang memantul dari permukaan patung tersebut. Sosoknya menjadi penutup chapter kali ini. Sampai jumpa minggu depan, Lur.